Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas peristiwa 15 Januari tahun 1974 atau biasa disebut Malari, Malapetaka 15 Januari. Hingga kini, siapa dalam kerusuhan tersebut masih menjadi misteri. Yang pasti, demonstrasi menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka berubah menjadi bentrok antara aparat dengan mahasiswa, pembakaran mobil dan motor Jepang, dan perampokan pusat-pusat pertokoan. Dilaporkan 144 gedung, 807 mobil, dan 187 sepeda motor dibakar massa. 11 orang tewas, 17 luka berat, dan 120 orang luka ringan. Menariknya, pasca tragedi terjadi saling tuding antara dua kubu yang selama ini bersaing, yakni kubu Jenderal Sumitro dan kubu Ali Murtopo. Di tengah pertikaian para jenderal, nasib apes menimpa Ramadi, pensiunan kolonel yang menjadi anak buah Ali Murtopo. Ia dituduh menjadi penyulut kerusuhan sehingga ditahan. Lalu, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit tanpa kehadiran satu anggota keluarga pun. Kemudian koma selama seminggu dan meninggal dunia. Benarkah ia dibunuh karena terlalu banyak tahu soal skenario Malapetaka 15 Januari ini? Yuk, tonton sampai tuntas agar teman-teman mendapat gambaran yang jernih tanpa pernah menghakimi. Sebelum membahas lebih dalam soal Malari, saya gambarkan dulu situasi dan kondisi saat itu. Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, pemerintah mempermudah para pengusaha melakukan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu adalah undang-undang yang dikeluarkan segera setelah Soeharto menjabat sebagai presiden. Kaum intelektual dan mahasiswa melihat kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan dampak kerusakan alam dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di balik investasi besar-besaran. Mahasiswa dan pelajar menggelar apel Tritura 1974. Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok, membubarkan lembaga asisten presiden atau ASPRI, dan melakukan penegakan hukum terhadap koruptor-koruptor. Apel Tritura digelar bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Jakarta untuk kepentingan investasi Jepang di Indonesia. Awalnya, mahasiswa ingin berdemo di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk Pangkalan Udara. Kendati kedatangannya di demo secara besar-besaran, Tanaka tetap mengadakan pertemuan dengan Presiden Soeharto. Awalnya, demonstrasi berjalan damai. Menurut Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia sekaligus pimpinan aksi, Hariman Siregar, unjuk rasa mahasiswa telah berakhir pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan kerusuhan terjadi 1 jam kemudian. Massa yang mengaku dari kalangan buruh melakukan penjarahan serta membakar mobil produksi Jepang dan toko-toko. Lalu, siapa dalam kerusuhan itu? Sebelum ke sana, kita lihat dulu situasi politik saat itu. Sudah bukan rahasia lagi jika Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pangkomkaptib Jenderal Sumitro dan asisten pribadi Presiden Majen Ali Murtopo merupakan dua jenderal yang kerap adu kepentingan politik di masa pemerintahan Soeharto.
Sumitro bermitra dengan Letnan Jenderal Sutopo Yuwono, Kepala Badan Koordinasi Intel Negara atau BAKIN. Sedangkan Ali Murtopo berduet dengan Aspri Soeharto lainnya, Mayor Jenderal Sujono Humardani. Perseteruan kubu Sumitro dan Ali Murtopo sudah dimulai sejak tahun 1973 ketika Sumitro rajin mengunjungi kampus-kampus di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namanya bahkan dikaitkan dengan pola kepemimpinan nasional baru, sehingga di kampus-kampus yang dikunjungi sejak Agustus tahun 1973, mahasiswa bertanya, "Apakah betul Bapak berambisi menjadi presiden?" Wacana akan adanya pergantian pimpinan nasional dalam waktu tak terlalu lama lagi segera merebak, meskipun Jenderal Sumitro senantiasa mengelak. Langkah Sumitro ini dicurigai oleh Ali Murtopo sebagai upaya mencari dukungan dan membangun kekuatan. Maka muncul pernyataan Ali Murtopo yang dimuat koran berbahasa Inggris, The New Standard, pada edisi 31 Desember tahun 1973. Janganlah ada orang yang mempunyai hayalan dapat mengabdi bangsa ini dengan jalan mengganti kepemimpinan nasional, national leadership, atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengarah kepada gagasan semacam itu. Pikiran-pikiran demikian adalah bertentangan dengan identitas nasional, kepribadian, dan kebudayaan bangsa, dan tidak akan pernah berhasil. Pada hari itu juga, Senin 31 Desember tahun 1973, Presiden Soeharto menggelar pertemuan di Istana Merdeka yang diikuti oleh Jenderal Sumitro, Ali Murtopo, Letjen Sutopo Yuwono, Wakil Panglima Komkaptib Laksamana Sutomo, Menteri Sekretaris Negara Sudarmono SH, Aspri Presiden Sujono Humardani, dan Aspri Presiden Cokro Pranolo. Pada pertemuan itu, sebagian peserta sudah membaca koran The New Standard. Jika Ali Murtopo menuduh Sumitro ingin menggulingkan Soeharto, demikian juga dengan Sumitro. Ia menuduh hal yang sama. Menurut Harold Koch, Malari digunakan Sumitro untuk menggeser pengaruh Ali Murtopo dan Sujono Humardani yang dekat dengan investor Jepang. Sumitro menuduh Ali Murtopo berencana mendongkel Soeharto. Sumitro beberapa kali memperingatkan Soeharto agar tidak membiarkan Ali Murtopo yang begitu berkuasa dalam bidang intelijen dengan posisinya sebagai Aspri, karena khawatir terjadi peristiwa seperti di Korea Selatan, di mana pemerintah dikudeta intelijen. Sumitro menuturkan bagaimana Ali Murtopo menabrak kewenangan dengan posisinya sebagai Aspri. Ali juga dinilai melebih-lebihkan lembaga bentukannya, CSIS. Pada 2 Januari tahun 1974, digelar pertemuan lagi di rumah Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Mereka yang hadir adalah Jenderal Sumitro, Letjen Sutopo Yuwono, dan Ali Murtopo. Seusai pertemuan, kepada wartawan, Sumitro berujar, "Ada isu-isu yang menyebutkan akan ada pergantian pimpinan nasional mulai 1 April atau paling lambat pertengahan tahun ini. Isu-isu itu disadap dari pertemuan saya dengan mahasiswa-mahasiswa di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Suatu isu yang betul-betul aneh, keterlaluan, dan kejam." Seolah menyindir, Sumitro menambahkan, "Yang ingin tidak dikasih, yang dipersiapkan gagal, yang merasa akan jadi bubar." Melihat kedekatan Ali Murtopo dengan Presiden Soeharto, posisi Ali Murtopo saat itu berada di atas angin. Ia memiliki informasi akurat seputar kebijakan
yang akan diambil oleh Presiden terkait peristiwa terkini. Nah, setelah mengetahui situasi politik saat itu, khususnya persaingan antara Sumitro dan Ali Murtopo, kita kembali ke demonstrasi 15 Januari tahun 1974 yang berujung pada kerusuhan. Hari itu, Hariman Siregar memimpin Long March dari kampus Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta Pusat, menuju Universitas Trisakti di Grogol, Jakarta Barat. Tujuannya mengkritik modal Jepang yang masuk ke Indonesia sudah sangat berlebihan. Unjuk rasa mahasiswa usai pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan kerusuhan terjadi 1 jam kemudian. Massa yang mengaku dari kalangan buruh menyerbu Pasar Senen, Blok M, dan kawasan Glodok. Mereka menjarah serta membakar mobil buatan Jepang dan toko-toko. Menurut Salim Hutajulu, saat itu aktivis Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia dan ikut pada aksi malari, banyak preman, tukang becak, dan kiai dari Banten yang disusupkan ke aksi mahasiswa untuk membuat kerusuhan. Salim sempat mendekam di penjara 1 sel bersama Roy Simanjuntak, Ketua Kesatuan Pengemudi Becak Indonesia atau KAPI, serta Kiai Nur dari Banten. Roy dan Kiai Nur mengaku ikut dalam kerusuhan malari atas perintah Ramadi, orang suruhan Ali Murtopo. Siapa Ramadi? Ia adalah mantan kolonel Korps Hukum, salah satu anggota MPR dari Partai Golkar sejak tahun 1971. Kolonel Ramadi juga pimpinan Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam atau GUPI. Menurut Salim Hutajulu, sosok Ramadi dekat dengan 2 aspri presiden, yaitu Letjen Ali Murtopo dan Letjen Sujono Humardani. Berdasarkan keterangan Heru Cahyono dalam buku Peranan Ulama dalam Golkar tahun 1971 sampai 1980, dari pemilu sampai malari, Ramadi berkantor di Jalan Timur nomor 14 Jakarta. Disitulah markas GUPI. Dalam rapat di markas GUPI itu, Ramadi bukan bicara soal pendidikan Islam, melainkan menyiapkan gerakan huru-hara di Jakarta, sekaligus menunggangi aksi mahasiswa menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka. Ramadi pula yang diduga membuat dokumen yang menuding Jenderal Sumitro hendak menggulingkan Presiden Soeharto melalui aksi mahasiswa seperti di Thailand. Dokumen ini dikenal dengan sebutan dokumen Ramadi. Rapat terakhir juga memutuskan sasaran perusakan adalah mobil-mobil Jepang serta kantor Toyota Astra dan Coca-Cola. Gerakan ini akan dibungkus dengan isu bantulah mahasiswa untuk menciptakan kesan bahwa kerusuhan dilakukan mahasiswa. Bila berhasil, operasi itu bisa memukul Panglima Komkamtib Jenderal Sumitro yang dikenal dekat dengan mahasiswa, sekaligus menghukum para aktivis mahasiswa yang mendesak agar ASPRI dan OPSUS dihapuskan. Pertemuan rahasia di Jalan Timur itu dihadiri para anggota binaan Ali Murtopo yang berasal dari mantan aktivis Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII), antara lain Danu Muhammad Hasan, mantan Panglima DI Jawa Barat, dan Ki Mansur, bekas Gubernur DITII. Hadir juga anak Kartosuwiryo, Darto Kartosuwiryo. Rapat memutuskan massa yang dimobilisasi berasal dari kelompok aktivis DITII Karawang, termasuk pengikut GUPI Banten. Di sana, massa akan dikoordinasi Kiai Nur. Di luar massa Islam,
tukang becak dan preman yang digalang Roy Simanjuntak di Jakarta juga akan bergerak. Roy mendapat tugas khusus menciptakan kerusuhan di wilayah Senen hingga Harmoni. Pitut Soeharto, salah seorang kepercayaan Ali Murtopo di Opsus, dalam wawancara dengan Heru Cahyono, tidak menyangkal jika sebagian orang binaan Ali di DITII terlibat dalam peristiwa Malari. Pitut mengaku ditugasi Ali menggarap berbagai kelompok Islam, juga tidak membantah kabar orang binaan Ali kerap berkunjung ke kantor Gupi beberapa hari sebelum Malari. Pitut juga membenarkan bahwa mobil Ramadi kerap dipinjamkan kepada orang-orang binaan Ali. Usai peristiwa Malari, Sumitro dipanggil Presiden Soeharto. Presiden bilang, "Mit, ada laporan mengenai dokumen Ramadi lagi yang dihubung-hubungkan dengan nama Mitro. Ini satu organisasi yang menyebut-nyebut nama Mitro untuk tujuan yang tidak baik." Sumitro pun lengser dari jabatan Wakil Pangap dan Pangkom Kaptib. Letjen Sutopo Yuwono dicopot dari jabatan sebagai Kepala Bakin dan Letjen Saitiman Suryo Hadiprojo digeser dari jabatan Wakil Kasat. Sumitro menolak ketika akan dijadikan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, sedangkan Sutopo menjadi Dubes Indonesia untuk Belanda. Sebaliknya, Ali Murtopo malah berjaya. Walaupun asisten presiden dibubarkan, tetapi ia naik pangkat menjadi letjen dan menjabat sebagai wakil kepala Bakin. Bagaimana dengan nasib Ramadi? Usai Malari tahun 1974, ia dipenjara tanpa kejelasan kapan akan dibebaskan. Ia sakit hati dan merasa dikhianati. Janji akan dijadikan menteri hanya bualan, malah berada di balik jeruji besi. Dari situlah muncul pengakuan Ramadi bahwa Ali Murtopo dan Sujono Humardani berada di balik peristiwa kerusuhan Malari. Kemudian, pada awal Desember tahun 1974, Ramadi dijemput dari rumah tahanan militer di Jalan Budi Utomo dan dipindahkan ke rumah sakit. Ia sempat menolak karena merasa tidak sakit, tetapi akhirnya menurut. Keluarganya dilarang menjenguk. 1 pekan kemudian, Ramadi koma dan meninggal dunia. Ramadi diduga sengaja dibunuh. Sumitro mengatakan Ramadi sengaja dibungkam karena tahu terlalu banyak tentang permainan di belakang layar kasus Malari. Ini salah satu teori dalam intelijen. Kalau seseorang sudah tahu terlalu banyak, ia harus dilenyapkan. Demikian nasib tragis yang dialami Ramadi, merancang kerusuhan, kemudian dipenjara dan meninggal secara misterius. Jabatan menteri tak diraih, malah nyawanya melayang. Dulu dianggap kawan, tetapi setelah tujuan tercapai, dianggap lawan dan dihabisi. Dalam politik, hanya ada kepentingan yang abadi. Tidak ada kawan atau lawan abadi. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan bahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan menghubungi saya melalui email misteri.verhal@gmail.com atau cukup menulis pesan di FB dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau untuk teman-teman yang nggak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan.
Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang tentu lebih seru dan mungkin belum diketahui oleh kawan-kawan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.